Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film berjudul Limitless. Film Limitless adalah film science fiction thriller menceritakan seorang penulis gagal bernama Eddie Mora mendadak menjadi jenius setelah dia mengkonsumsi obat percobaan. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler. Jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja, Eddie Mora adalah seorang penulis pengangguran yang acak-acakan. Dia memiliki kontrak untuk menulis buku tetapi lebih banyak cakap daripada tindakan. Dia mengalami kebuntuan ide sebagai penulis. Saat makan siang dengan pacarnya, Lindy, dia mengembalikan kuncinya ke Eddie dan meminta putus karena frustasi dengan karir Eddie yang tak berkembang sementara Lindy baru-baru ini dipromosikan menjadi editor. Saat berjalan dengan muram di jalan New York, dia bertemu dengan mantan iparnya Vernon yang tidak dia temui selama 9 tahun. Vernon mengundang Eddie untuk minum. Mereka berbicara tentang Melissa, mantan pertama Eddie yang tinggal di pusat kota. Eddie mengeluh dia dikejar waktu untuk menyelesaikan buku itu. Vern yang saat ini berkonsultasi dengan sebuah perusahaan farmasi memberikan Eddie satu set obat otak baru yang akan diluncurkan ke pasar tahun depan. Vern harus pergi tetapi meninggalkan kartu namanya. Eddie meminum pil transparan itu dalam perjalanannya pulang. Di tangga dia bertemu istri pemilik rumah di mana dia mencela Eddie tentang sewa yang terlambat dan karirnya yang suram. Obat itu mulai bekerja dan Eddie memperhatikan segala sesuatunya dengan jelas. Dia mulai berbicara dengan wanita itu dengan percaya diri tentang studi hukum dan tidak lama kemudian mereka menulis makalah sekolah hukumnya bersama-sama. Kembali ke apartemennya yang jorok, Eddie mengambil laptopnya dan mulai menulis. Seakan kata-kata itu datang begitu saja. Keesokan paginya dia kembali normal tetapi dia memiliki beberapa ratus halaman bukunya yang telah dicetak. Dia membawa mereka ke editornya yang melihatnya dengan sedikit keraguan. Sepulangnya di apartemennya dia menerima pesan suara. Editornya sangat ingin berbicara. Dia telah membaca 40 halaman dan terkesan. Eddie lalu pergi mengunjungi Vernon dan saat bertemu wajah Vernon berlumuran darah tetapi tidak mau mengatakan apa yang terjadi. Vernon menjelaskan obat itu disebut NZT48 dan meminta Eddie untuk mengambil cuciannya dan beberapa makanan. Sekembalinya pintunya terbuka, Vern di atas sofa, mati, dan apartemennya digeledah. Eddie tertegun dan takut, duduk dan menelepon 911. Menunggu polisi datang, dia mencari simpanan NZT48 dan menemukan kantong plastik berisi pil di dalam oven bersama dengan setumpuk uang tunai dan buku alamat. Dia menyembunyikannya dari polisi yang akhirnya membebaskannya setelah wawancara singkat. Di kantor polisi dia menelepon Melissa, mantan istrinya yang tidak ingin bertemu dengannya. Sekembalinya ke rumah, dia minum pil lagi dan mencukur rambut, memakai baju baru dan termotivasi untuk menyelesaikan bukunya dalam 4 hari. Dia belajar piano, permainan kartu, kebugaran, bahasa baru, dan berbicara seperti orang yang tahu segalanya kepada teman-teman barunya. Salah satu pendengarnya, pialang saham Kevin Doyle, memberinya kartu namanya. Setelah itu, Eddie diundang ke pesta pantai Jet Set di selatan. Dia datang dengan seorang gadis dan mengendarai Maserati, lalu melompat dan menyelam dari tebing ketinggian lebih dari 100 kaki. Dia memiliki bayangan tentang apa yang ingin dilakukannya selama sisa hidupnya, tetapi menyadari dia membutuhkan banyak uang untuk melakukannya. Seorang pemilik kafe mempertemukannya dengan rentenir Rusia, Gennady. Orang Rusia itu memberinya $100.000 tetapi mengancam akan mengulitinya hidup-hidup jika dia tidak membayarnya kembali. Sekarang Eddie berdagang saham dengan sungguh-sungguh dan dengan cepat meningkatkan akun pialangnya menjadi $2 juta. Tawaran pekerjaan datang dan banyak reporter menelepon. Kevin Doyle menawarkan pertemuan dengan pengusaha elit Carl Van Loon. Saat makan malam, Lindy terkesan dengan Eddie yang baru. Mereka terhubung kembali. Foto Eddie muncul di koran sebagai pendagang misteri. Seorang pria berjaket coklat tampaknya memata-matai mereka. Eddie bertemu dengan Carl Van Loon di sebuah restoran. Dia bercanda dengan mengklaim bahwa pengobatan sebagai rahasianya, kemudian menguraikan pengetahuannya dan mengisyaratkan formula yang didasarkan pada psikologi massa. Carl kemudian mengantarkan Eddie ke Chinatown dan mengundangnya keesokan harinya untuk pertemuan lain. Saat berjalan, Eddie lupa waktu, yang merupakan efek samping dari NZT48.
Di antara peristiwa yang terputus-putus, dia mengingat film Bruce Lee untuk membantunya melawan sekelompok perampok di stasiun kereta bawah tanah. Dia kemudian berakhir di sebuah bar dan bertemu teman baru dan bercinta dengan seorang wanita pirang. 18 jam kemudian dia menemukan dirinya kembali normal, terpincang-pincang tetapi tanpa ingatan tentang kejadian baru-baru ini. Kaleng NZT48 miliknya hampir kosong dan dia tidak dapat mengartikan file perusahaan lagi. Dia menelepon untuk membatalkan pertemuannya dengan Carl, tapi Kevin meyakinkan dia untuk hadir. Carl bertanya kepadanya tentang Hank Atwood, saingan perusahaan yang datang entah dari mana menjadi terkenal 2 tahun lalu. Tetapi di TV, Eddie memperhatikan sebuah berita tentang pembunuhan seorang wanita pirang di sebuah hotel pada hari sebelumnya. Dia undur diri dan muntah di luar, takut dia mungkin telah membunuh gadis itu saat dia dalam efek samping obat. Takut akan efek samping NZT, sebelum meminum pil lagi, Eddie mencoba menemukan klien Vernon yang lain untuk info lebih lanjut. Tetapi setiap panggilan telepon adalah jalan buntu, dengan pengguna meninggal atau dirawat di rumah sakit. Panggilan berikutnya yang dia lakukan secara tidak sengaja berdering di telepon. Pria tangguh berjaket coklat yang duduk di sisi lain sebuah toko. Eddie menyadarinya dan melarikan diri. Eddie lalu bertemu dengan mantan istrinya, Melissa, di sebuah kafe. Dia mengakui bahwa dia juga mengkonsumsi NZT, tetapi berhenti meminumnya ketika dia menyadari konsekuensinya dan hidupnya berantakan. Dia kemudian berjalan pergi dengan pincang. Lintah darat Rusia Gennady menemukan Eddie dan meminta uangnya. Dia melihat pil NZT yang jatuh dan meminumnya. Dia merasakan efeknya dan setelah mendapatkan kembali $100.000, dia melepaskan Eddie. Eddie, sakit dan basah kuyup, terhuyung-huyung ke kantor Lindy. Dia menceritakan segalanya padanya, mengakui bahwa dia membutuhkan obat-obatan dan mengakui menyembunyikannya di rumahnya. Meninggalkan Eddie yang roboh di lantai kantornya, dia mengambil untuk dirinya sendiri, tetapi saat dia kembali dengan taksi, pria berjaket coklat menyerangnya. Dia dengan kejam membunuh 2 orang tak dikenal yang mencoba membantunya saat dia kabur. Dia menelepon Eddie yang menyuruhnya untuk meminum salah satu pil. Di bawah pengaruhnya, Lindy melarikan diri dan menebas wajah pria berjaket coklat tersebut. Eddie dan Lindy lalu tidur bersama, tetapi di pagi hari dia berpakaian dan muram. Dia tidak ingin berurusan lagi dengan NZT. Eddie mengatakan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki semuanya. Lindy kemudian meninggalkannya. Sekali lagi Gennady bertemu Eddie, kali ini menginginkan lebih banyak pil. Setelah itu Eddie menyewa 2 pengawal pribadi. Dia bertemu Carl lagi, terlihat dan bersikap sigap, dan ditugaskan menjadi perantara pengambil alihan perusahaan terbesar dalam sejarah. Eddie telah mengetahui dosis yang tepat untuk dikonsumsi, mengingat untuk makan dan menghindari alkohol agar tidak terkena efek sampingnya. Dia memesan setelan khusus dengan kantong tersembunyi untuk menyembunyikan pilnya dan menyewa seorang ahli kimia untuk merekayasa ulang pil NZT dalam waktu 6 bulan. Saat makan siang bisnis di restoran, dia mengenali seorang detektif polisi dari investigasi kematian Vernon yang mengawasinya. Polisi menunjukkan kepada Eddie fotonya di koran yang mengidentifikasi dia berada di hotel si pirang yang terbunuh. Eddie menyewa pengacara yang handal, Maurice Brand, yang menghindarkannya dari bukti tidak langsung yang lemah. Sementara itu, Marger terus berjalan dan mendekati keputusan akhir. Eddie mengungkapkan rencana untuk pindah, tetapi Carl ingin dia menetap setelah menyadari kemampuan Eddie. Menemukan kamar hotelnya diterobos, Eddie membeli sebuah kondominium yang aman senilai $8,5 juta. Di jalan, dia bertemu lagi dengan orang Rusia yang ingin 20 pil atau yang dia akan menyesal. Di kantor, Hank Atwood tidak hadir. Carl dan Eddie bertemu istri Hank Atwood yang memberitahu mereka bahwa Hank ada di rumah sakit. Kesepakatan akan dilanjutkan saat dia membaik. Di jalan, dia melihat supir limusin Nyonya Atwood yang ternyata adalah pria dengan jaket coklat dan menyadari Atwood pasti pengguna NZT juga yang sakit karena dia kehabisan NZT. Untuk saat ini Eddie harus pergi ke kantor polisi dan berdiri dalam barisan identitas, tetapi pengacaranya Maurice Brand membebaskannya. Di kantor, Carl kesal. Atwood dalam keadaan koma dan Carl ingin tahu di mana Eddie berada. Mengira Eddie tahu apa yang sedang terjadi dan mencurigai adanya pengkhianatan. Di kamar kecil, Eddie menemukan pilnya hilang dan ada kiriman sebuah kotak yang dialamatkan kepadanya. Di dalam kotak itu isinya adalah tangan kedua pengawalnya. Di kondominium, Eddie menonton TV dan melihat Nyonya Atwood dan pengacaranya yang juga pengacaranya, Maurice Brand.
Saat dia menyadari kemana pil-pil tersembunyi pergi, dia melihat orang-orang Rusia itu datang mencarinya dari kamera keamanan. Eddie pergi ke tepi balkon, siap untuk bunuh diri daripada mengalami siksaan menyakitkan dari mereka. Dia tiba-tiba teringat di mana satu pil NZT terakhir berada dan mencoba untuk mengambilnya, tetapi kehilangannya ketika Rusia menerobos masuk. Gennady menembakkan pil terakhirnya sendiri dan mulai bersiap menyiksa Eddie. Eddie kemudian berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Gennady. Eddie melawan mereka setelah menjilati darah Gennady yang mengandung NZT. Di rumah sakit, Hank Edward meninggal. Eddie menyadari bahwa meskipun Brand mencuri pilnya, dia tidak memberikannya kepada Tuan Edward. Sekarang setelah bosnya meninggal, membantu Eddie mencari pil-pilnya di brankas Brand dan menemukannya, sementara pria berjaket coklat itu mengawasi Brand yang diikat dan disumpal di lantai. Kemudian buku Eddie diterbitkan dan dia mencalonkan diri untuk Senat Amerika Serikat. Dia mendapat kunjungan mendadak dari Carl di kantor kampanyenya. Meskipun hangat pada awalnya, Carl mengisyaratkan bahwa dia tahu bagaimana Eddie menutup lab NZT. Carl akan menjamin persediaan tak terbatas sebagai imbalan atas beberapa informasi orang dalam di masa mendatang. Eddie kembali memamerkan kemampuannya. Dia mengatakan dia tidak butuh NZT karena efeknya telah permanen di tubuhnya. Di restoran Cina kelas atas, Eddie dan Lindy kembali bersama. Dia memesan makanannya dalam bahasa Cina yang fasih lalu memperhatikan tatapan bingung Lindy. Nah, begitulah alur cerita dari film Limitless. Biar lebih seru, mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.